Oke, Bu Yuna, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat, Pak. Syukur ya. Puji Tuhan ya. Ya, Pak. Oke. Bu Yuna, sebentar lagi coaching akan kita mulai. Coaching adalah Pak. memfasilitasi klien untuk mencapai tujuan dengan menggunakan langkah dan sumber daya yang diperlukan. Apa Ibu Yuna siap untuk itu? Ya, Pak. Oke. Kemudian selama sesi coaching nantinya saya akan hadir, akan berkomitmen untuk dapat memperhatikan Bu Yuna, mendengarkan apa yang Ibu Yuna sampaikan dalam rangka memenuhi tujuan. Apa udah siap? Pak. Oke. Kemudian di samping itu Bu Yuna, agar coaching kita ini berjalan baik dan lancar, alangkah baiknya Bu Yuna siapkan buku catatan, sehingga nanti Oke, ada Pak. hal-hal yang perlu dicatat, sehingga bisa kita catat, kemudian dapat kita aplikasikan dalam pelaksanaan tugas. Oke, Bu Yuna, apakah sudah menyiapkan catatannya? Ya, Pak. Oke, Bu Yuna, di akhir sesi coaching kita ini nantinya apa yang hendak Ibu Yuna capai? Tentu saja nanti setelah di coaching, tentu nanti saya maunya hasil coaching itu nanti bisa saya aplikasikan dengan baik, sehingga nanti saya bisa juga mengaplikasikannya ke peserta didik. Artinya kan tentu ada hal-hal yang baru yang saya dapat dari coaching, kan begitu ya, Pak. Ketika itu nanti bisa diaplikasikan ketika saya mengajar, kenapa tidak? Nah, seperti itu, Pak. Oh ya, lagi sibuk apa Bu Yuna sekarang ini? Sekarang ini saya lagi sibuk mempersiapkan bahan untuk supervisi, Pak. Oh Kemudian ya, saya juga mau di supervisi, jadi mau mempersiapkan bahan-bahan tentang itu, Pak. Fokus ke situ, Pak. fokus ke persiapan untuk supervisi. Ya, supervisi. Yuna. Oke, nah dalam rangka supervisi ini apa yang Ibu Yuna pahami terhadap supervisi itu sendiri? Saya sih kalau memahami supervisi itu bukan berarti dinilai ya, Pak ya. Tapi Ya. kalau saya lebih memahaminya itu ke arah perbaikan. Dalam arti ketika seorang guru disupervisi oleh supervisornya, baik itu mungkin kepala sekolah atau wakil kurikulum, artinya di situ ada perbaikan. Kalau selama ini mungkin konsep lama yang dianut para guru-guru, saya juga dulunya juga beranggapan seperti itu, Pak. Kalau supervisi berarti itu kita dinilai, ini nanti nilainya rendah, terus nanti akan ada punishment. Nah, tapi perkembangan zaman mungkin di masa pandemi ini ada berbagai pelatihan-pelatihan, webinar-webinar, mungkin termasuk coaching ini juga, Pak, mungkin akan mengubah mindset kita tentang supervisi. Artinya supervisi adalah bagian dari perbaikan untuk guru tersebut supaya lebih baik lagi dalam mengajar. Nah, kalau konsep saya seperti itu, Pak. Oke. Jadi saya mendengar bahwa selama ini supervisi itu dianggap menilai atau memberikan punishment kepada guru-guru, sehingga guru-guru dalam menerima supervisi itu merasa merasa kecut juga hatinya, seperti itu Bu Yuna. Ya, betul. Nah, supaya supervisi kita ini lebih optimal, apa langkah-langkah yang harus Ibu Yuna siapkan? Yang pertama, tentu kita sudah dapat pemberitahuan atau jadwal sebelumnya dari pihak sekolah kalau kita akan disupervisi, kan seperti itu ya, Pak. Nah, langkah pertama yang saya pribadi yang saya lakukan adalah menemui supervisornya, siapa yang menjadi supervisor saya. Lalu saya akan bertanya, mungkin artinya melakukan pendekatan dulu kepada supervisor, artinya Pak, saya mau disupervisi sama Bapak, kira-kira apa yang perlu saya persiapkan. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama menemui supervisornya. Yang kedua, nanti dari pertemuan itu nanti kan akan ada masukan-masukan yang diberikan oleh supervisor. Nah, itu yang akan saya persiapkan. Mungkin dari bahan RPP, bahan ajar, atau bentuk-bentuk lainnya sesuai yang disarankan oleh supervisor. Jadi yang pertama itu buat saya menemui supervisornya, Pak. Seperti itu. Oke Bu Yuna, tadi saya mendengar ada beberapa langkah yang sudah Ibu Yuna sampaikan menemui supervisor, karena memang jadwal sudah di-share di grup sekolah atau dari sekolah, kemudian menyiapkan diri. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu Yuna sampaikan itu, langkah apa yang menurut Bu Yuna itu yang tidak penting?
Kalau menurut saya penting semua, Pak. Kalau Penting menurut saya semua. tidak ada yang tidak penting gitu. Ya, Menurut saya penting semua gitu. penting Mungkin semua. kalau dulu ya Pak, kalau dulu mungkin mindset yang lama mungkin terserah lah supervisor, terserah aja lah mau kapan kan kayak kayak gitu juga ya supervisor itu. Nah, tapi sekarang karena pembelajaran kita berubah, otomatis kita juga harus merubah mindset kita, Pak. Kalau saya seperti itu, ketika saya mau diuji, saya maunya menemui pengujinya, Pak. Saya mau diuji, kira-kira Bapak mau nanya apa? Artinya saya tertantang, bukan berarti saya menantang Pak uji saya siap. Tidak, artinya saya mau diuji Pak oleh Bapak, kira-kira apa yang mau saya persiapkan? Artinya supaya nanti supervisi itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Artinya saya sebagai yang di supervisi bisa menyiapkan semaksimal mungkin sehingga tujuan dari supervisi itu bisa tercapai. Nah, kenapa bisa tercapai ya dari itu tadi kita temui dulu gitu langkah-langkahnya apa. Artinya singkatnya gini Pak, persiapan kita lebih matang. Nah, artinya kita sudah siapkan senjata. Oke, Bu Yulna. Dari langkah-langkah yang sudah Ibu Yulna sampaikan tadi itu, sumber daya apa yang Bu Yulna perlukan agar langkah-langkah itu bisa terlaksana dengan baik? Sumber daya yang saya perlukan, otomatis saya mempersiapkan diri. Terus yang kedua, mempersiapkan bahan-bahan seperti RPP, bahan ajar, atau mungkin ada video-video pembelajaran yang mungkin bisa di-share ke siswa, seperti itu Pak. Terus juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas sekolah yang ada misalnya Fokus atau media LMS kayak Google Classroom itu kan bagian dari LMS ya Pak. Artinya sumber daya yang ada dikasih di sekolah yang saya punya, nah itu kita kerahkan semua supaya nanti supervisinya berjalan dengan baik. Oke, Bu Yulna, bercerita kita tentang supervisi. Seberapa penting supervisi itu untuk meningkatkan kompetensi seorang guru? Penting sekali, Pak. Penting sekali. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa supervisi itu bukan untuk punishment atau untuk menjatuhkan seorang guru, oh kamu jelek ngajarnya tidak seperti itu, tapi menurut saya arah ke perbaikan. Arah ke perbaikan atau pembekalan, mungkin bisa dibilang pembekalan. Supervisi adalah bagian dari pembekalan supaya guru ini nanti benar-benar dia menjadi guru yang kompeten seperti itu Pak, sesuai dengan bidangnya. Nah itulah kalau menurut saya supervisi sih bukan ajang untuk mencari kesalahan guru atau untuk menjatuhkan guru, tidak. Artinya untuk perbaikan, membekali guru secara personal. Mungkin ada sih pelatihan-pelatihan tentang guru, tentu mungkin ada Pak, tapi di supervisi mungkin kita bisa lebih efektif lagi karena kan face to face gitu Pak. Personal, terbatas gitu kan antara satu orang dengan satu orang gitu kan yang disupervisi sama supervisi, jadi mungkin lebih dekat gitu Pak. Nah sehingga semua kritikan, sarannya bisa juga kita terima. Ya, saya gitu sih Pak menurutnya. Oke, ini kalau kita ukur nih Bu Yuna, seberapa penting itu kalau kita beri skala ini 1 sampai 9 atau 0 sampai 10. Bu Yuna meletakkannya di skala berapa? Pentingnya itu? 10 Pak. 10 Pak. 10 ya? Ya, penting Pak. Oke, luar biasa sekali 10 ya. Sekarang Bu Yuna di angka berapa kira-kira persiapannya? Persentasenya Pak? Ya, persiapannya. Kalau persentasenya sekarang ini Pak masih 70% Pak, karena kan masih banyak bahan-bahan yang perlu saya persiapkan. Terus karena kondisi ini juga kan Pak, kondisi lingkungan sekolah kemarin beberapa hari kan kita libur gitu Pak, jadi tertunda juga persiapannya. Jadi kalau persentase persiapan saya untuk supervisi masih 70% Pak. Jadi 30-nya lagi berusaha untuk ini Pak. Sempurna Pak. Berarti tingkat kepentingan supervisi itu 10, sangat penting sekali. 10. Kemudian persiapan Ibu Yuna sekarang baru 70, masih ada 30% lagi untuk menyiapkan diri agar supervisi yang optimal seperti itu Bu Yuna. Oke Bu Yuna, kita lanjutkan. Dan dalam melaksanakan supervisi ini agar Ibu Yuna itu mewujudkan tujuannya agar mengajar lebih baik, itu kira-kira siapa orang yang berpengaruh terhadap kompetensi Ibu Yuna? Yang pertama saya tentu para ini sivitas akademika yang ada di sekolah, kepala sekolah, wakil kurikulum, teman-teman sejawat, dan termasuk di sini juga peserta didiknya Pak. Kalau seandainya supervisor ada, yang disupervisi ada, kalau siswanya nggak ada kan nggak penting juga. Artinya semua stakeholder, semua sivitas akademika yang terlibat di sekolah
itu merupakan hal yang penting untuk pelaksanaan supervisi, termasuk fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Oke, Bu Yana, apabila nantinya Ya, Pak. supervisi yang dilaksanakan oleh supervisor kepada Ibu Yuna sendiri, tentu kita berkeinginan sangat sukses, sangat berhasil seperti itu, Bu Yuna. Oke, ya seperti itu ya. Nah, Ya, dalam mencapai keberhasilan supervisi ini, nanti apabila Bu Yuna sukses di supervisi, kira-kira seperti apa Bu Yuna memberikan suasana pada diri Bu Yuna sendiri? ya artinya saya lebih semangat lagi gitu Pak. Artinya ketika Bersemangat, saya wow. sukses supervisi, saya lebih semangat lagi. Artinya Hmm. kinerja saya yang tadinya di posisi 5, mungkin saya akan tingkatkan ke posisi 7, 8, mungkin ke 10 gitu Pak. Karena kan saya sudah di supervisi. Artinya sudah ada perbaikan, sudah ada masukan. Nah, artinya penampilan saya, performa saya ke siswa juga harus lebih baik setelah supervisi dibanding sebelumnya. Oke, berarti bersemangat ya. Ada dengan supervisi Bu Yuna akan bersemangat, akan ada lagi motivasi yang lebih baik seperti itu ya. Oke, Bu Yuna, dengan supervisi ini nantinya habit baru apa yang Ibu Yuna dapatkan nantinya? Apa ya? Habit, kebiasaan baru. Setelah disupervisi. Kebiasaan barunya ya mungkin lebih ini Pak, lebih terstruktur aja. Mungkin kalau sebelum supervisi kadang mungkin RPP-nya nggak dibawa gitu kan, terus kadang apa yang ada di RPP nggak dilakukan. Nah setelah supervisi mungkin lebih terstruktur cara ngajarnya, lebih terpola, terus mungkin lebih menggunakan metode-metode pembelajaran yang membuat suasana kelas itu lebih hidup. Nah, dalam rangka merayakan kesuksesan seperti itu, Bu Yuna, hadiah apa yang Bu Yuna berikan pada diri sendiri? Semangat sih Pak, hadiah yang terbaik yang setelah itu adalah semangat. Artinya, ayolah kamu bisa lebih baik lagi, ayolah kamu bisa. Nah, seperti itu. Artinya motivasi untuk diri sendiri untuk terus maju, terus bersemangat. Kata-kata yang lebih pantas untuk itu? Apa ya Pak ya? Kamu bisa. Ya, kamu bisa. Pasti berhasil. Kamu bisa kamu berhasil. Bisa dan kamu pasti berhasil. Dan kau berhasil. Oke. Bu Yuna setelah disupervisi nantinya mendapatkan habit baru adalah kebiasaan-kebiasaan mungkin yang selama ini menurut kita belum terbiasa. Dengan adanya supervisi nantinya ada habit baru yang kita dapatkan. Oke Bu Yuna, umpama ini kesuksesan seorang guru dalam mengajar itu sangat ditentukan oleh guru itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu Yuna apabila berhasil nantinya metafora seperti apa atau perbandingan Bu Yuna dengan yang lain itu seperti apa nantinya? Bisa dengan tumbuh-tumbuhan, bisa dengan hewan, bisa dengan bunga. Mungkin bunga Pak. Bunga. Wow. Ya. Kenapa bunga Bu Yuna? Bunga namanya bunga apa tuh? Bunga melati Pak. Bunga melati. Bisa dijelaskan? Melati itu buat saya dia kecil. Ya walaupun dia kecil tapi dia bisa memberikan aroma untuk ruangan yang besar. Artinya kamu kecil tapi kamu bisa kok memberikan pengaruh yang besar buat orang di sekitar kamu. Saya sih seperti itu mikirnya. Oke. Dengan coaching ini Bu Yuna, kira-kira menurut Bu Yuna sudah menemui tujuan yang ingin dicapai itu? Gambarannya? Gambarannya kalau 100% belum Pak, tapi menuju itu Pak. Gitu. Karena kan saya belum supervisi Pak, masih persiapan gitu. Jadi saya bilang tadi masih setengah menuju hasil gitu. Mungkin nanti setelah supervisi ada perbaikan, saya memperbaiki diri, nah itulah baru nanti tercapai nanti ternyata saya berhasil. Ternyata saya masih banyak perbaikan, nah seperti itu Pak. Ini dalam proses sekarang Pak. Oke, berarti sudah mulai menemui tujuannya yang hendak dicapai apabila supervisi. Ya. Oke, Bu Yuna, mungkin sesi kita sudah berakhir. Untuk sekedar umpan balik, untuk menjadi seorang guru yang profesional itu tentu adanya persiapan, baik itu administrasi ataupun persiapan secara mental sikap kita untuk menghadapi murid kita, sehingga nantinya supervisi itu merupakan perbaikan atau mengingatkan, sehingga dengan perbaikan dan mengingatkan itu kita akan tampil nanti di dalam kelas sebagai seorang guru profesional. Dan Ibu Yuna merayakan keberhasilan itu dengan semangat, dengan mengucapkan rasa syukur,
Kemudian tentunya habit baru adalah sesuatu yang luar biasa akan kita dapatkan. Sehingga Bu Yuna mengatakan pada diri Bu Yuna sendiri, saya bisa. Seperti itu Bu Yuna? Ya, betul Pak. Betul? Oke Bu Yuna, untuk menguatkan motivasi Bu Yuna sebagai seorang guru yang profesional, apakah bisa diulangi kata-kata yang sangat sederhana tadi? Saya bisa. Saya bisa, saya berhasil. Oke, terima kasih Bu Yuna. Sesi coaching kita sudah berakhir pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada Ibu Yuna yang akan disupervisi. Sukses untuk Bu Yuna. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak.